Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita membuat atau mengelola Google. Nah, pertama yang akan kita lakukan adalah membuka kelas. Oke, kita akan buka. Ya, kebetulan saya akan menggunakan Firefox. Kemudian, yang pertama kita lakukan adalah mengakses email Google kita. Ya, ini adalah yang Google kita sedang akses, kemudian kita masuk, kebetulan saya sudah menyiapkan satu email. Oke, kalian masukkan username, masukkan password. Oke, setelah kita login email kita atau kita sudah login ke akun Google kita, saya akan buka new tab, tinggal buka classroom.google.com. Ini alamatnya classroom.google.com. Oke, nah yang akan kita lakukan adalah ketika kita masuk ke Google Classroom, kita akan dihadapkan pada dua menu. Apakah kita mau bergabung dengan kelas, apakah kita mau membuat kelas. Join kelas ini adalah opsi yang akan dipilih oleh peserta kita atau mahasiswa kita atau siswa kita ketika dia ingin bergabung pada kelas kita. Nah, karena kelas kita belum ada, maka kita akan membuat kelas terlebih dahulu. Misalkan kita sebagai gurunya, atau kita sebagai dosennya, atau kita sebagai trainernya atau pengajarnya, maka saya akan buat create class pertama kali. Oke, kita akan pakai fitur free, begitu ya. Nah, kelasnya misalkan saya berikan kelasnya literasi TIK, misalkan begitu. Kelas 6-nya saya ajarkan misalkan TT 123. Sectionnya, ya, tahun ajaran 2020, misalkan subjeknya literasi TIK, kemudian roomnya adalah TT 123. Ini hanya contoh saja. Kemudian saya akan create. Oke, kita sudah masuk ke dalam satu classroom. Nah, apa saja yang kita bisa lihat di sini? Ada menu stream, ada classwork, kemudian ada people, ada grid, ya. Nah, yang pertama kita bahas adalah misalkan stream. Stream, apa saja yang bisa kita lakukan di sini, ya? Pertama kali dari sisi yang paling atas setelah kita bahas menu, kita lihat di sini ada apa? Class code. Class code ini adalah kode yang harusnya kita sebarkan kepada rekan-rekan mahasiswa kita, rekan-rekan siswa kita ketika dia mau join ke dalam ruang kelas ini. Kalau kita perhatikan di sini people, ya, people-nya baru ada satu, teacher, dan belum ada student, ya, belum ada studentnya. Nah, apabila kita ingin menginvite supaya mahasiswa itu atau siswa atau peserta training kita masuk, maka yang harus kita lakukan adalah menginvite orang untuk masuk. Ada banyak cara, ya. Misalnya kita kembali di sini. Cara yang pertama adalah kita langsung copy, ya, YWPRJ4 ini, atau saya klik display di sini, ya. Ini kita tinggal kopikan. Nah, ya, kita tinggal kopikan kepada orang lain, ya. Nanti dengan menggunakan kode ini, maka orang lain itu akan bisa bergabung ke kelas kita. Saya akan berikan contohnya, ya, misalkan saya klik copy, ya, saya copy, ya. Kemudian saya akan coba buka satu lagi browser, ya, misalkan Google Chrome. Saya akan buka Google Chrome. Saya akan buka lagi satu email. Oke, ini emailnya. Saya akan login mail.google.com atau saya pilih classroom.google.com. Oke. Nah, yang akan kita lakukan adalah saya klik login, kemudian pilih Google Classroom. Kemudian, ya, saya akan coba masuk menggunakan email lain yang sudah saya siapkan juga. Maaf. Oke, nah sekarang saya sebagai siswa, ya, itu sudah masuk ke akun Google Classroom. Nah, sebagai siswa aku harus join kemana? Join ke kelas yang tadi ini, ya. Maka saya akan sebarkan, saya display dulu, kemudian saya copy, ya. Nah, ini adalah akun siswa. Nah, siswa hanya perlu mengklik join kelas.
Join kelas, masukkan kodenya, kemudian join. Tada. Nah, sekarang ya, kalian perhatikan bahwa ya, ternyata kelas ini sudah di-create ya tadi, dan saya sebagai siswa sudah bergabung. Nah, siapa saja yang ada di sini ya, teacher-nya sudah muncul ya, seperti itu. Nah, kita kembali ke layar kita sebagai trainer atau kita sebagai pemilik kelas. Nah, itu cara yang pertama, dengan cara mengcopy kode ini sehingga kita bisa menginvite orang lain untuk bisa bergabung di kelas ini. Selanjutnya, yang kedua adalah cara yang lain yang bisa kita lakukan ya, itu dengan klik tombol ini, tap people, kemudian kita pilih invite student. Nah, ketika kita mengetahui email studentnya, maka kita tinggal menuliskan di sini emailnya apa. Nanti kita klik invite, maka siswa tersebut akan mendapatkan email untuk bergabung di grup ini. Nah, ini adalah daftar gurunya, ini adalah daftar siswanya. Apabila kita menggunakan sistem tim teaching, maksudnya tim teaching bahwa pengajarnya itu lebih dari satu orang, bisa jadi kita melibatkan juga dosen yang lain atau pengajar lain untuk gabung ke kelas ini. Caranya seperti apa? Pada bagian teacher, kita tambahkan invite teacher. Tinggal kita masukkan ya email teacher tersebut, maka si teacher tersebut atau guru tersebut atau rekan dosen yang lain akan menerima email itu dan bisa bergabung pada Google Classroom yang kita punya. Oke. Nah, itu bagian yang pertama. Bagian pertama adalah kita membuat kelas dan kita menginvite orang untuk masuk ke kelas, bahkan kita bisa menginvite para guru ya untuk juga bergabung ke kelas yang kita miliki. Nah, bagian yang kedua adalah bagaimana kita membuat pengumuman di kelas. Oke, pada bagian stream di sini ada tulisan share something with your class. Saya bisa melakukan share apa saja yang saya misalkan ya apa namanya informasi ya. Saya share-nya misalkan saya mengatakan bahwa selamat datang di kelas literasi TIK misalkan ya, silahkan download materi kuliah besok di sini. Nah, kemudian kepada siapa pesannya kita sampaikan? Kepada mahasiswa misalkan. Kita bisa memilih beberapa student saja atau kita bisa memilih ke semua mahasiswa. Saya pilih all student ya. Kemudian kita bisa menambahkan ya file. Nah, filenya itu bisa link YouTube, bisa Google, misalkan seperti itu. Ya. Contohnya misalkan saya akan mengupload file ya. Saya akan pilih misalkan file. Oke, saya akan upload misalkan download ya, saya pilih misalkan begini, bisnis startup course misalkan, saya pilih upload. Ya, ini filenya tidak relate ya dengan informasi ini, tapi ini hanya sebagai contoh saja. Kemudian saya klik post. Oke, saya sudah share ya, saya sudah share materi ini. Nah, bagaimana tampilannya bagaimana tampilan informasi ini pada sisi student? Ya, saya pindah ke browser sebagai student. Kalian perhatikan. Saya coba refresh halamannya. Oke, lihat. Ya, sudah ada notifikasi bahwa sang teacher atau guru ini testing saja, dia sudah join dan sudah mengupload materi kuliah. Saya sebagai student itu tinggal mendownload. Ya, bisa jadi saya sebagai seorang mahasiswa atau student atau peserta training itu memberikan komen, terima kasih Bu, misalkan ya seperti itu. Jadi ini pada bagian stream ya, pada bagian stream kita bisa berdiskusi langsung dengan para mahasiswa. Oke, lanjut saya akan refresh ya. Ini kita ada di halaman dosen. Ya, ini kita di halaman dosen atau di halaman mengajar. Ya, nampak ini postingan kita dan di bawah sudah ada satu siswa yang komentar. Ya, seperti itu. Jadi bagian ini ya, bagian streaming ini apa saja yang kita bisa tambahkan ya. Tadi ketika kita menambahkan file, menambahkan informasi ya, pada saat post kita juga bisa memilih apakah kita mau langsung post. Kalau kita mau langsung post, kita tinggal post. Apabila kita mau menjadwalkan postnya, misalkan tidak pada saat
itu langsung ya, kita buat langsung kita post, kita menjadwalkan misalkan kita jadwalkannya esok harinya misalkan. Saya pilih esok harinya misalkan jam 8. Nah, itu juga bisa kita lakukan. Nanti kita tinggal pilih schedule misalkan. Setelah itu ya nanti akan terupload apa komentar saya barusan atau informasi baru saya barusan itu esok hari jam 8 ya, seperti itu. Announcementnya apa saja? Lihat, ini adalah announcement yang sudah saya buat tadi secara random, besok akan dipost pada jam 8. Ini akan saya hapus. Jadi itu fitur yang bisa kita manfaatkan pada tab stream ya. Jadi kita bisa membuat notifikasi. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan ya? Itu yang pertama. Terus pada bagian stream ini kita juga bisa mengganti gambarnya ya. Misalkan saya pilih tema yang lain, mungkin agak yang lebih menarik ya, literasi TIK berarti hubungannya sama IT. Saya akan pilih tema yang mungkin berhubungan dengan IT. Ya. Ya, seperti itu. Nah, itu bagian yang kedua, bagaimana kita mengupload tugas dan bagaimana kita mengupload pengumuman atau announcement ya, termasuk mengganti tema pada classroom kita. Oke, bagian yang ketiga kita akan coba bahas di classwork. Nah, classwork ini berarti kita memberikan tugas ya, assign work to your class. Kita bisa menggunakan bagian ini itu sebagai bentuk penugasan atau fitur penugasan kepada siswa kita. Misalkan saya pilih create, saya akan misalkan membuat assignment. Oke. Misalkan membuat esai. Oke. Saya akan bilang silahkan membuat esai sesuai dengan tema berikut. Oke. Nah, kemudian ya saya add. Ya, bisa jadi saya add template-nya, saya bisa kasih link penugasannya, saya bisa ambil dari Google Drive ya. Misalkan saya ambil dari Google Drive. Oke, saya ambil dari Google Drive. Oke. Masih dengan file yang sama ya, dengan yang tadi ya. Bisa jadi kita membuat file terlebih dahulu baru kita upload filenya, jadi ini tidak relate sebenarnya ya, tapi ini sebagai contoh saja. Nah, apa yang berbeda di bagian assignment ini, kita bisa memberikan poin ya, kita bisa memberikan poin. Misalkan ini saya berikan poin 100, siapa saja yang harus mengerjakan atau kita kirim tugas ini, all students misalkan ya. Kemudian setelah itu due, kapan deadline-nya ya, misalkan deadline-nya adalah tanggal 3 ya, jam berapa, misalkan jam 12 malam ya, maka tugas ini akan berakhir pada tanggal 3 hari Jumat jam 12 malam. Nah, topiknya belum ada, maka saya akan pilih topik. Misalkan saya pilih ini tugas 1 tentang introduction atau pengantar misalkan seperti itu. Nah, seperti ini cara kita membuat penugasan. Saya pilih assign. Oke, pada bagian classwork kita sudah membuat satu tugas. Tugas pertama bernama introduction. Bisa jadi tugas pertama bab 1, tugas 1, tugas 2 bab 2 dan seterusnya. Ini tampilan kita sebagai seorang dosen atau sebagai pengajar. Bagaimana tampilan sebagai seorang siswa? Tampilannya kurang lebih akan menjadi seperti ini. Saya coba refresh halaman ini. Oke, rekan-rekan perhatikan. Nah, pada halaman streaming ternyata saya sudah mendapatkan notifikasi bahwa ya testing baru posted a new assignment. Baru saja memposting satu tugas. Tugasnya adalah membuat esai. Dan itu kita bisa lihat di bagian sini upcoming ya. Deadline-nya ini berarti tugas yang pertama ini deadline-nya adalah tanggal hari Jumat ya, jam 12 membuat esai. Kita akan bisa lihat upcoming-nya, view all ya, begitu ya. Ini tugasnya. Kemudian tugasnya apa? Membuat esai ya. Kemudian itu tugasnya adalah membuat esai. Due-nya kapan? 3 April ya. 3 April. Kemudian saya back lagi. Oke, saya masuk lagi. Saya pilih misalkan classwork. Oke, got it. Nah, ini adalah tugas pertama tadi yang deadline-nya 3 April. Saya klik. Oke, silahkan membuat esai sesuai dengan tema berikut. Nah, temanya adalah ini.
Nanti kita sampaikan cara pengumpulannya seperti apa dan sebagainya. Ya. Oke, itu yang ketiga ya. Bagaimana kita bisa membuat tugas. Ya, bagaimana kita bisa membuat tugas. Saya kembali ke layar saya sebagai pengajarnya. Ya. Nah, apabila kita ingin memberikan materi kuliah, ya kita bisa post materi kuliah di sini. Kita mau memberikan pertanyaan, kita bisa juga memberikan pertanyaan di sini. Quiz assignment, ya. Nah, kalau misalkan quiz assignment di bagian classwork. Nah, tadi kita sudah membuat tugas esai. Nah, kita juga bisa membuat jenis tugas yang lain. Contohnya adalah membuat kuis. Oke, misalkan kuis. Kita akan coba bikin kuis. Nah, sebelum kita membuat kuis, saya akan membuat pertanyaannya dulu atau saya akan membuat soal kuisnya. Nah, beruntungnya ya Google Classroom itu sudah memberikan opsi itu. Saya misalkan buat satu pertama, kuis pertama, kuis 1 introduction. Kemudian ya silahkan kerjakan kuis berikut. Oke. Setelah itu saya bisa membuat kuis dari Google Drive, dari link atau dari file atau dari YouTube misalkan, itu terserah dari kita. Nah, kebetulan karena saya ingin membuat yang berupa pertanyaan pilihan ganda, nah Google Form itu sudah disediakan di sini, blank quiz. Pada saat kita create quiz. Nah, kita dengan sangat mudah tinggal melakukan editing pada file ini. Saya akan lakukan editing. Saya akan coba lakukan editing. Oke, sudah dibuka. Ya. Nah, saya akan edit ya dengan nama kuis 1 introduction. Ini saya copy. Oke, kemudian saya akan buat pertanyaannya, misalkan berikut merupakan bukan komponen komputer. Ya, saya pilih misalkan RAM, hard disk, kemudian jok sepeda, misalkan. Ini contoh saja. Saya akan memberikan jawaban, ya. Saya akan memberitahukan jawaban yang betul adalah jok sepeda. Merupakan bukan. Kemudian saya akan tambahkan poin. Misalkan, hari ini saya hanya akan membuat saya akan berikan poin 50 karena saya akan membuat hanya 2 soal. Ya, kemudian saya pilih dan. Oke, ini pertanyaan pertama. Kunci jawabannya sudah saya berikan, kemudian poinnya sudah saya berikan. Kemudian saya akan bikin kuis. Soal yang lain tambahan ya. Soal kedua. Soal keduanya mana yang merupakan huruf vokal, misalkan ya. A, kemudian B, kemudian C. Tentu jawabannya adalah A. Maka kita harus masukkan kunci jawaban terlebih dahulu. Saya klik answer key, saya pilih A, ya, mana yang berhuruf vokal. Kemudian saya pilih poinnya juga 50. Ya, jadi dan nah, artinya apa? Apabila si siswa itu mengerjakan 2 soal ini secara benar, maka dia akan mendapatkan total poin 100. Nah, soal ini itu sudah tersimpan secara otomatis. Tersimpannya di mana? Di Google Drive kita. Ya, all changes save in Drive. Jadi secara otomatis Google Drive ini form ini atau soal ini sudah tersimpan di Google Drive. Google Drive-nya di mana? Kita bisa lihat nanti di sini. Ya. Oke, sudah tersimpan di sini. Oke, kebetulan tadi saya membuat latihan ya yang lain, tapi yang kita lihat di sini quiz introduction file kita yang mana? Yang di bawah sini. Ya, begitu. Ya, kita sudah di folder itu. Saya close, ya. Saya akan kembali ke sini, ya. Saya akan kembali ke sini. Kita pilih add Google Drive. Saya pilih introduction. Oke, sekarang kita sudah membuat kuis yang kedua. Nah, tinggal kita memasukkan kapan deadline-nya, esok hari misalkan, jamnya kapan, jam 12 misalkan.
Kemudian topiknya apa? Saya misalkan pilih topik yang pertama, introduction misalkan. Kemudian saya pilih assign. Oke. Nah, saya klik classwork lagi. Ya. Nah, pada bagian classwork kita sudah melihat ada satu assignment ya, membuat esai, dan yang kedua ada quiz. Quiznya ya berupa Google Form. Ya, jadi kita sudah berhasil membuat dua penugasan, satu assignment biasa dan yang kedua adalah quiz. Nah, bagaimana tampilan ini di sisi peserta? Tampilannya adalah sebagai berikut. Saya akan refresh. Ini di sisi siswa ya, di sisi siswa atau pesertanya. Itu ada introduction ya, sama membuat esai. Jadi ada assignment membuat esai satu, dan yang kedua adalah ada quiz introduction. Saya pilih quiz introduction. Nah, quiznya apa? Ini quiznya. Saya sebagai siswa akan coba menjawab. Ini saya close dulu, close. Ya, berikut merupakan komponen komputer. Yang bukan, saya pilih jok sepeda. Soal manakah yang vokal? Misalkan saya pilih secara salah ya B, maka saya submit. Ini saya sebagai seorang siswa. Nah, skor saya berapa? View score. Oke, saya mendapatkan 50 dari total poin 100 karena ada satu jawaban saya yang salah. Yang mana yang salah? Pertanyaan kedua. Seperti itu. Ya. Oke, demikian. Kemudian open assignment. Kita kembali open assignment. Ya. Ini adalah assignment kita yang pertama, ya. Nah, total poinnya adalah 100 poin. Oke. Kembali, ya. Kalau misalkan kita kembali kepada layar saya sebagai dosen, maka saya akan melihat grade. Setelah ada mahasiswa yang mengisi, saya akan bisa melihat grade. Next. Oke, got it. Oke. Nah, kita sudah berada di layar siswa. Ya, saya akan refresh dulu si siswa ini ya, halaman si siswa ini. Nah, kalian perhatikan, dia sudah mendapatkan penugasan ya. Penugasannya apa saja ya? Ada introduction ya, ada quiz. Oke. Dia akan coba menjawab view assignment. Oke, kemudian nah, kuis ini saya akan coba jawab, saya sebagai siswa ya, saya sebagai siswa. Misalkan berikut merupakan komponen komputer. Saya pilih hard disk, bukan ya, saya pilih jok sepeda. Yang mana provokal saya pilih B. Ya, ini saya sengaja buat salah. Kalau saya submit. Nah, saya lihat skor saya sebagai seorang siswa, skor saya adalah 50 dari 100 karena saya berhasil menjawab satu pertanyaan yang betul dari dua pertanyaan. Oke, itu adalah poin saya. Nah, selanjutnya dari sisi tampilan dosen ya, classwork ya, classworknya ini classworknya ya, ini adalah kuisnya ya. Nah, saya ingin melihat siapa saja sih yang sudah mengisi ya, nanti yang bisa saya lakukan, saya tinggal klik kuis ini. Oke, saya tinggal ya, ambil kuis ini, kemudian saya pilih edit this form. Nah, ternyata kita sudah mendapati ada respons, artinya sudah ada yang menjawab. Saya pilih responsnya ini. Oke, nah siapa yang menjawab? Nah, karena pesertanya cuma satu ya, pesertanya cuma satu, saya pilih individual. Ya. Nah, ini individualnya. Kalau kita mau melihat rekap jawaban per individu, ya, berarti ada sudah 2 kali yang melakukan input. Oke, ya, ternyata skornya dia adalah 50 per 100. Nah, jadi ini adalah inputnya atau hasil jawabannya
Saya create spreadsheet. Oke, respon saya pilih create. Ini jawabannya seperti itu. Kemudian saya tinggal pilih grade. Grade ini untuk penilaian ya, untuk penilaian. Penilaian Mbak Siang tadi sudah mengisi ya. Sudah mengisi dia, maka skornya adalah 50/100. Ya, 50/100. Nah, ini adalah skornya si Mbak Siang untuk tugas kuisnya. Oke. Seperti itu mungkin ya tutorial singkat bagaimana kita bisa menggunakan Google Classroom, mengupload materi, kemudian mengupload tugas ya secara ringkas begitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat.